Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada siang hari ini anak-anak Baik. semua? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat semua, bisa hadir dalam kelas kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita tolong untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin berdoa pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya masih melihat di kanan kiri masih ada sampah-sampah, masih ada yang belum rapi. Silakan diambil dulu, dirapikan dulu untuk kanan kirinya. Ya, bisa diambil dulu, bisa dirapikan dulu semuanya. Apa? Oke, siap semua ya? Ya. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya ingin mengabsensi dulu dari kehadiran siswa pada hari ini. Yang pertama, Adela, Ahmad Naufal, Lombe. Latihan lombe. Oke, Amelia, Bilkis. Bilkis mana Bilkis? Anggrek belum. Ya, oke. Faiza, Gracia, Isnaini, Jihan, Kaiza, Maulana Muhammad, Mutia, Cati Gejeri. Jin, oke. Nazila, Nuri, ya, Patricia, Rafika, Rina, Rindi, Rindi mana? Cati Gejeri. Tapi gak cari Jin. Oke. Selanjutnya Sabina, Saina, Sakit, Pak. Izin. Oke. Syakira, Suci, Cati Gejeri. tapi gak cari baik. Veronica, terakhir ada Zakia. Saya, Pak. Ya baik. Ya baik, jadi ada beberapa yang hari ini hadir dan juga ada beberapa yang hari ini izin. Ya mungkin yang teman kita masih sakit, semoga diberikan kesembuhan. Baik. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran pagi hari ini atau siang hari ini, Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian semua supaya lebih bersemangat, lebih energik dalam mengikuti pembelajaran. Ya, Bapak ingin memimpin kita sama-sama melafalkan salam Pancasila supaya membangkitkan semangat kita dan motivasi kita. Ya, baik Bapak pimpin ya. Salam Pancasila. Lima Sila, Pancasila, Pancasila, Jaya Bangsa, NKRI, harga mati. Jangan ditinggalkan aja, jangan salam Pancasila dan bunyinya seperti itu. Oke. Baik, ini Bapak sudah siapkan untuk materi pembelajaran. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari pada unit 3 dan sekarang kita masuk kepada unit 4. Oke, sebentar saya tampilkan dulu materinya.
Oke, kita masuk kepada unit 4 Membuat yaitu mengenai kesepakatan kesepakatan bersama. Oke, sebelumnya kita sudah masuk di bab 3 mengenai apa? Hubungan apa? Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, betul. Nah, jadi sedikit mereview pembelajaran yang sebelumnya bahwa Pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan undang-undang dikatakan sebagai sumber tertinggi di Indonesia. Ya, bagus. Jadi itu ada beberapa materi yang sudah kita pelajari di unit 3. Sekarang kita masuk pada unit 4. Ya, kita masuk di unit 4 yaitu mengenai kesepakatan bersama. Ya, sebelumnya kalian sudah familiar mendengar kata tersebut, kesepakatan dan juga persetujuan bersama. Nah, sebelumnya saya pancing dulu. Apakah kalian pernah membuat kesepakatan bersama? Contohnya apa? Salah satu bisa angkat tangan. Kesepakatan yang pernah dibuat kemana? Coba, Mbak. Apakah pernah membuat kesepakatan dan bagaimana kesepakatan tersebut? Tugas bahasa Inggris. Kita kan harus Memilih ketua OSIS, ya bagus. Jadi ada beberapa kesepakatan yang sudah kalian buat juga. Oke, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu siswa atau peserta didik dapat menganalisis dan mempraktikkan berbagaimana membuat kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan. Nah, jadi diharapkan nanti kalian semua peserta didik dapat menganalisis dan mempraktikkan bagaimana membuat kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah mendengar kata kesepakatan? Pernah. Kesepakatan menurut kalian apa? Menurut kalian, kesepakatan itu adalah apa? Apa kesepakatan? Perjanjian, bagus. Ada lagi? Apa lagi? Kesepakatan? Apa? Keputusan, ya bagus. Nah, yang kedua ada pertanyaan mengenai apakah kalian pernah membuat kesepakatan? Nah, ini pertanyaan yang tadi saya utarakan. Pernah. Misalkan membuat kesepakatan dengan anggota keluarga, membuat kesepakatan dengan anggota kelas mengenai susunan organisasi dan seterusnya. Dan yang ketiga ada dari hal tersebut apa yang kalian pahami tentang kata kesepakatan? Yuk, satu lagi mungkin dari hal tersebut apa yang kalian pahami tentang kesepakatan? Kesepakatan adalah kesepakatan bersama. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat saya. Bagus. Jadi kesepakatan adalah permufakatan yang dicapai untuk kesepakatan atau kemaslahatan bersama. Ya, baik. Kita masuk kepada materi pembelajaran. Oke, dalam kamus KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Nah, sedangkan makna konsensus tersendiri merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga dapat mencapai keinginan. Kesepakatan bersama ini dapat dikatakan sebagai integrasi sosial. Integrasi sosial apa itu? Kosakata baru ya. Integrasi sosial. Integrasi sosial ada yang tahu apa enggak? Integrasi sosial. Integrasi sosial. Coba salah satu mungkin bisa mencari. Oke, saya kira Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian. oke, bagus. Ya,
Jadi adalah proses penyatuan perbedaan-perbedaan sehingga menghasilkan satu kesatuan fungsi yang lebih baik. Nah, jadi berkaitan dengan integrasi sosial ini pun juga dapat kita kaitkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ketika kita menerapkan Undang-Undang Dasar Pancasila tanpa kita mengamalkan nilai atau amalan yang ada di dalamnya, maka akan terjadi ketidaksesuaian dengan kasus permasalahan yang akan kita diskusikan bersama. Jadi saya sudah siapkan, kita akan mengulik, kita akan mengulas, dan kita akan menganalisis sebuah contoh kasus permasalahan yang ada di Indonesia berkaitan dengan materi kita ini. Nah, salah satu contoh kasus yang saya angkat di sini adalah mengenai sengketa lahan. Jadi pernah terjadi sengketa lahan di daerah Lampung Tengah yang mana terjadi permasalahan antara warga sekitar dan juga pabrik atau PT yang berdiri di sana. Di sana warga merasa tanah ini milik saya, tanah ini milik nenek moyang saya yang sudah saya tinggali sejak lama. Tetapi dari pihak perusahaan atau PT menganggap ini adalah hak saya karena saya mempunyai sertifikat tanah, mempunyai administrasi hukum yang dapat memperkuat. Nah, di situ terjadi kericuhan, terjadi permasalahan yang timbul antara kedua pihak tersebut. Ya. Oke, setelah saya jelaskan mengenai permasalahan yang akan kita angkat, saya ingin membuat kelompok dalam kelas ini untuk nantinya berdiskusi satu sama lain. Jadi nanti bisa menerapkan juga yang nanti sudah kita sampaikan, sudah kita pelajari, berupa kita komunikasi dan juga kita juga menerapkan kesepakatan bersama. Ini juga mengajarkan kita dari nilai P5 mengenai gotong royong dan juga berpikir kritis. Berpikirnya gimana? Berpikir untuk menganalisis persoalan yang ada. Oke, untuk kelompoknya saya buat, silahkan berkelompok. Kelompok 1, 3 jarak ini, kelompok 1, kelompok 2, jadi 1, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sebentar saya bagikan ke lembar jawabnya. Oke, bisa menghadap ke belakang, bisa saling berhadapan. Ini sama 2 ini. Ya. Ini bisa ada sepatu tori green. Ya. Orang ibunya orang sepatu dulu. Ya, Oke, dan berapa teman? 2. Sudah selesai berarti. Ya, 2. Saya kira sudah dapat. Kalau sudah, oke, ini saya lihat ada beberapa kelompok yang sudah selesai. Nanti kita sambil melengkapi juga yang lainnya. Ada 2 kelompoknya Sakira dan juga kelompoknya Faiza. Kelompoknya Sakira akan mempresentasikan mengenai sengketa tanah di Lampung Tengah, dan juga Faiza di kelompoknya mengenai BPJS di Brebes. Oke, yang pertama dari kelompoknya Syakira dulu. Oke, bisa maju semua. Malu sendiri sih. Bisa kenalan satu persatu dan sekarang. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi
dimulai membahasnya, perkenalan dulu. Nama saya Syakira Putri Zara, absen 30. Nama saya Rafika Zahrani, nomor absen 25. Nama saya Nuri Maulida Habibah, absen 23. Nama saya Veronica Sindira Mardani, absen 33. Jadi, di sini mengapa kasus sengketa tersebut dapat terjadi? Penyebabnya kasus sengketa tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahpahaman yang dipicu oleh penolakan warga terhadap kegiatan pengolahan atas lahan yang dimiliki oleh PT BSA. Nah, selanjutnya adalah kesepakatan apa yang digunakan. Nah, perusahaan memberikan ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat yang selama ini menggarap lahan. Namun, setelah itu masyarakat yang kembali bercocok tanam di sana dikenai harga sewa. Sudah ada 49 petani yang datang ke posko dan mengurus ganti rugi lahan. Dari total 892 hektar lahan dan guna usaha atau HGU, tanah yang sudah diserahkan petani ke perusahaan mencapai 133,1 hektar. Perusahaan menyediakan anggaran sebulan 2,5 miliar rupiah untuk ganti rugi. Ada yang mau ditanyakan atau tidak tentang pembahasan kasus ini? Mungkin dari saya izin mengambil sebentar. Ya, jadi dari bacaan yang sudah dipaparkan di situ ada studi kasus juga. Berdasarkan tersebut, pihak mana yang paling dirugikan dalam kasus sengketa tersebut? Ya, izin menjawab Bapak. Jadi pihak yang paling dirugikan adalah petani. Karena apakah tanahnya banyak yang tergusur, apakah mata pencahariannya hilang, bagaimana? Ya, jadi karena mata pencaharian dari para petani itu hilang. Oke, jadi dari kasus tersebut pihak petani lah yang paling dirugikan. Oke, bagus, terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, dari yang kelompok lain ada yang mau ditanyakan terhadap kelompok yang maju depan. Tidak aja. Kelompok yang sama membahas permasalahan yang sama, bahkan yang ditanyakan. Ya, oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi dari kelompok 3 berkaitan dengan kasus sengketa di Lampung Tengah. Ya, jadi sudah dipaparkan tadi sangat jelas, sangat analisis ya jawaban dari kelompok 3 mengenai kasus yang diangkat. Nah, mungkin nanti kelompok yang sama membahas topik yang sama bisa saling melengkapi juga. Misalkan ada yang kurang juga nanti sambil dilengkapi dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Nanti untuk lembar kerjanya bisa dikumpulkan. Oke, selanjutnya yang kedua dari perwakilan kelompok mengenai kasus BPJS di Brebes. Silakan Faiza dan kawan-kawan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas kasus ibu dan bayi tak tahan di RS Brebes. Ini tanggapan
Inggris akibat menunda iuran saya ingin jawab pertanyaan karena kesepakatan dalam ini belum jelas, jadi kita menentukan bahwa masyarakat yang belum mengetahui perlindungan jaminan sosial kesehatan bisa segera didaftar di Kementerian Kesehatan yang sudah menjadi peserta JKN dan juga karena kesulitan finansial bisa terus dilakukan penerapannya oleh sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, yuk sekarang bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang bisa kembali ke duduknya masing-masing. Ya, oke. Oke, yang lain bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, baik. Berdasarkan presentasi tadi yang sudah diwakilkan oleh kelompok 2 dan 3, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan atau sebuah analisis yang dapat kita terima. Nah, yang pertama berkaitan dengan kasus pertama, sengketa tanah itu, hal itu terjadi karena adanya kesalahpahaman warga sekitar dan juga PT BSA. Di situ warga merasa tanah miliknya dan juga PT merasa dia mempunyai hak milik yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu, maka penyelesaiannya adalah berupa perusahaan memberikan ganti rugi dan untuk selanjutnya warga dikenai harga sewa untuk melakukan menanam di tanah tersebut. Sedangkan mengenai kasus kedua, itu adanya kesepakatan antara pihak rumah sakit dan pengguna BPJS untuk melakukan atau menggunakan layanan tersebut. Nah, oke, bagus semuanya, interaktif semuanya, dapat berpikir kritis semuanya dari kasus yang ada. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bersama bahwa materi kita mengenai lingkungan kesepakatan bersama dapat dikatakan sebagai integrasi sosial, yaitu penyatuan pemikiran yang ada di masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama, untuk mencapai keharmonisan sehingga dapat menguntungkan dari semua pihak. Ya, baik, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari bersama, apa yang dapat kita simpul, saya membuat link yang di dalamnya berupa refleksi dan evaluasi. Saya kirim ke Grace ya. Nanti bisa di-share ke grup kelas. Jadi ada pertanyaan berupa evaluasi dan juga refleksi yang bisa kalian isi masing-masing. Sebentar, saya cari. Oke, sudah saya kirim. Silakan guys dikirim ke grup untuk evaluasi dan refleksi. Guys. Refleksi dan evaluasi. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan setelah kita bersama-sama belajar materi ini. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan dapat dijawab di lembar yang sudah dibagikan. Oke, silakan diisi. Ya, refleksi. Lembar refleksi dan evaluasi. Yang atas dulu. Yang atas dulu. Nanti yang refleksi. Oke, tanda diisi untuk lembar yang sudah disediakan.
Oke, mungkin saya ingin bahas satu ya. Untuk Terungka, mungkin apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan setelah kita belajar materi kali ini? Bagus. Ya, oke, mungkin ini materi yang dapat kita pelajari bersama pada hari ini. Karena waktunya sebentar lagi selesai, kita bisa tutup pada kesempatan pagi hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sudah cukup jelas semua? Cukup ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan Grace dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya anak-anak kelas 10 LP 2 atas semangatnya, atas kerjasamanya dan juga antusiasme yang sangat bagus. Oke, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit menyampaikan ya, jadi nanti